Asap tipis mengepul dari wajan besar di atas tungku. Dimas, anak laki-laki berusia 17 tahun, berdiri di samping ibunya yang tengah menggoreng tahu isi. Tangannya cekatan membungkus gorengan dengan kertas nasi bekas majalah. Jalanan gang sempit itu bau minyak dan debu, tapi bagi Dimas, di sanalah semua impian besar dimulai. Ia menatap langit Jakarta yang kelabu, seolah sedang berbicara pada nasib yang belum berpihak padanya. Setiap pagi sebelum sekolah, Dimas harus bangun pukul 4 untuk membantu menyiapkan adonan gorengan. Ia tak pernah mengeluh. Ayahnya sudah lama meninggal karena kecelakaan kerja di proyek bangunan. Sejak itu, ibunya menjadi tulang punggung keluarga. Dimas tahu, kalau ia menyerah pada keadaan, maka ibunya akan hancur. Suatu hari nanti, kita gak bakal jualan di gang lagi, Bu. Aku janji, ucap Dimas lirih sambil menatap tangan ibunya yang mulai keriput dan penuh luka bakar kecil. Di sekolah, Dimas bukan siapa-siapa. Seragamnya lusuh, sepatunya bolong. Seringkali ia menjadi bahan tertawaan anak-anak kaya di kelas. Mereka menyebutnya, Dimas Gorengan, dengan tawa ejekan. Tapi Dimas tak marah, ia hanya diam, menyimpan semuanya di dalam dada. Ia tahu hidupnya memang belum seindah mereka, tapi dalam pikirannya selalu ada satu keyakinan, semua bisa berubah, asal dia cukup gigih untuk bertahan dan melawan. Suatu sore saat membantu berjualan, seorang pelanggan menanyakan, "Mas, ini gorengan bikinan siapa sih? Enak banget, beda dari yang lain." Dimas menjawab, "Ibu saya, Bu." Wanita itu mengangguk sambil tersenyum, "Kalau suatu saat kamu buka warung sendiri, kabari saya, ya. Saya pelanggan pertama kamu." Ucapan itu menempel di hati Dimas seperti tempelan mimpi yang baru ditemukannya. Mungkin benar, gorengan ibunya bisa jadi jalan keluar. Ketika malam tiba dan gang sudah sepi, Dimas duduk di depan warung sambil membuka-buka buku tulis usang. Di halaman belakang buku fisika, ia mencoret-coret ide bisnis gorengan. Ia belum tahu cara berbisnis, tapi ia tahu rasa dan kerja keras ibunya pantas dihargai lebih dari Rp1.000 per potong. Suatu saat, gorengan kita bakal ada di mal-mal besar, Bu, gumamnya sambil menatap lampu jalan yang redup. Tapi hidup tak pernah semudah mimpi. Hari itu juga, ia dipanggil kepala sekolah karena tunggakan SPP sudah 6 bulan. "Kalau sampai minggu depan belum dibayar, kamu tidak bisa ikut ujian," kata kepala sekolah tanpa ekspresi. Dimas menunduk. Di dalam kepalanya, semua cita-cita seperti dinding yang retak. Ia keluar dari ruangan itu sambil menggigit bibir, menahan tangis. Dalam perjalanan pulang, Dimas melewati toko donat besar yang ramai. Ia berdiri lama di depan kaca, melihat antrean orang-orang yang rela membayar puluhan ribu demi kue manis. Ia tersenyum pahit. Kenapa gorengan yang lebih enak dari ini cuma dihargai seribuan? Pikirnya. Tapi justru dari rasa tidak adil itu, tekadnya makin menguat. Ia ingin membuktikan, bahkan dari wajan kecil di gang sempit pun, impian bisa tumbuh sebesar gedung pencakar langit. Malam itu, sebelum tidur, Dimas memeluk ibunya dan berkata pelan, "Bu, kalau nanti Dimas sukses, ibu gak boleh kerja berat lagi, ya?" Ibunya hanya tersenyum dan membelai rambutnya. "Kalau kamu sukses, Mi, itu karena kamu gak pernah berhenti sayang sama mimpi kamu." Dimas menutup mata dengan hati yang berat tapi penuh cahaya kecil. Esok hari, ia akan kembali ke wajan, kehinaan, ke kerja keras. Tapi di dalam dirinya, sudah ada kobaran api yang tak akan padam. Pagi itu, Dimas datang ke sekolah dengan langkah berat. Seragamnya masih sama, lusuh dan sedikit bau minyak dari warung gorengan. Ia sempat ragu untuk masuk kelas, tapi teringat ibunya yang sudah bangun sejak subuh membuatkan bekal nasi dan tempe goreng, ia menguatkan hati. Di dalam kelas, tatapan sinis langsung menyambutnya. Kevin, anak pejabat kaya yang selalu tampil necis dengan sepatu branded dan parfum mahal, menyeringai sambil melirik sepatu Dimas yang bolong di ujung. "Woi, ada tukang gorengan masuk kelas, nih. Bikin bau ruangan," celetuk Kevin sambil tertawa bersama gengnya. Dimas diam. Ia duduk di bangkunya tanpa menanggapi, berusaha fokus pada buku catatannya. Tapi ejekan itu tak berhenti. Kevin berdiri, berjalan ke meja Dimas dan mengambil bekalnya. "Coba kita lihat, anak gorengan bawa makan apa hari ini?" "Wah, tempe goreng lagi. Biar aku buangin aja, kasihan perut lo kebanyakan minyak," katanya sambil pura-pura hendak membuang bekal itu ke tong sampah. "Jangan,
Dimas refleks berdiri dan merebut bekalnya dengan tangan gemetar. Matanya merah, tapi bukan karena marah, karena malu dan terluka. Seluruh kelas terdiam beberapa detik sebelum kembali riuh oleh tawa. Kevin mendekat dan berbisik, "Lo gak akan pernah jadi siapa-siapa, Dim. Dunia ini buat orang-orang kayak gue. Anak tukang gorengan, udah jelas nasib lo di bawah." Hari itu terasa seperti luka yang dibuka lebar-lebar. Dimas tidak makan siang. Ia duduk sendirian di belakang sekolah, menatap tanah dan berusaha menahan air mata. Kata-kata Kevin terus terngiang di kepalanya, mencabik harga diri yang selama ini coba ia jaga. Tapi di tengah kehancuran hati, Dimas menggenggam erat bekal tempenya. "Kalau semua orang bisa nginjak gue cuma karena gue miskin, maka gue akan naik setinggi mungkin, sampai mereka gak bisa lihat gue lagi kecuali dengan mendongak," bisiknya pelan. Pulang sekolah, ia langsung membantu ibunya di lapak seperti biasa. Hari itu sepi pembeli, dan ibunya mengeluh tentang harga minyak goreng yang naik lagi. "Kita harus hemat, nih. Mungkin minggu ini gak bisa beli beras banyak," ujar ibunya sambil mengusap peluh. Dimas hanya mengangguk. Di dalam benaknya, kemiskinan bukan lagi sekadar keadaan, tapi musuh besar yang harus dia kalahkan. Ia tidak ingin ibunya terus-menerus hidup seperti ini. Malam harinya, Dimas duduk termenung di depan warung. Lampu temaram gang membuat wajahnya terlihat lebih dewasa dari usianya. Ia membuka ponsel murahnya, membuka aplikasi video pendek, dan menemukan banyak orang yang sukses lewat konten makanan. Saat itu ide muncul seperti petir di langit gelap, bagaimana kalau gorengan ibunya dikenalkan ke dunia lewat internet? Kalau mereka bisa jual makanan lewat video, kenapa gue gak coba? Pikir Dimas dengan semangat yang baru tumbuh. Ia mulai mencatat ide-ide sederhana, video gorengan meleleh, tips menggoreng anti gagal, atau cerita di balik tahu isi legendaris ibunya. Meski belum paham soal algoritma dan follower, Dimas tahu satu hal, ia tidak bisa terus hanya menjadi penonton hidup orang lain. Malam itu, ia menyalakan kamera ponselnya untuk pertama kali, mengarahkan ke wajan, dan dengan suara sedikit gemetar berkata, "Halo, ini gorengan legendaris buatan ibu saya. Murah, tapi rasanya gak murahan. Itu bukan video yang sempurna. Tapi itu adalah langkah pertama." Di dalam wajan yang mendidih dan gengsi yang pernah dihancurkan, Dimas menemukan bara semangat baru. Ia tidak akan membalas Kevin dengan kata-kata, tapi dengan pencapaian. Dan suatu hari nanti, ia akan membuat dunia tahu, dari gorengan pun, bisa lahir seorang miliarder. Dimas menatap layar ponselnya semalaman. Video sederhana tentang gorengan ibunya yang ia unggah malam tadi mulai mendapat perhatian. Beberapa komentar masuk, kebanyakan memuji suara wajan yang menggoreng renyah dan tangan ibunya yang cekatan. Salah satu komentar menyentuh hati Dimas, "Gue jadi inget gorengan ibu gue dulu, semoga usaha kalian lancar, Mas." Dimas tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa didengar. Keesokan harinya, setelah pulang sekolah dan melawan tatapan meremehkan dari Kevin, Dimas langsung mengambil alih warung gorengan. Tapi kali ini berbeda. Ia membawa tripod kecil dari kayu bekas dan mengikat ponselnya dengan karet. Ia mulai merekam proses membuat gorengan, mewawancarai ibunya, bahkan memperlihatkan antrean kecil pelanggan tetap. "Assalamualaikum, ini hari kedua jualan, semoga laris ya," ujarnya di kamera, menampilkan senyum tulus. Dalam seminggu, akun media sosialnya mulai ramai. Dari 100 pengikut menjadi 5.000. Salah satu video berjudul, "Tahu Isi Rasa Rumah," ditonton hampir 100.000 kali. Dimas kaget dan hampir tak percaya. Seorang pengusaha kecil DM mengirim pesan padanya, menanyakan apakah bisa beli resep atau ikut kerja sama. Dimas belum paham konsep franchise, tapi instingnya tahu, ini peluang besar. Ia pergi ke warnet, mengetik cara memulai bisnis kemitraan. Ia membaca sampai matanya lelah, menulis ulang semua ide di buku lusuhnya. Ia ingin warung ibunya punya cabang, bukan hanya 1, tapi 10, 20, 100. Tapi saat ia bilang pada ibunya, sang ibu tertawa kecil, "Kamu ini, kita makan aja masih pas-pasan. Jangan terlalu tinggi ngimpinya." Tapi Dimas tahu, mimpi yang tinggi justru harus dikejar lebih keras. Dengan uang receh hasil jualan, Dimas mencetak selebaran sederhana bertuliskan, "Mau usaha gorengan tapi bingung mulai dari mana? Gabung kemitraan Gorengan Juara, mulai dari 1 juta rupiah."
Ia sebar di media sosial dan beberapa warung kopi. Dalam 3 hari, ada 2 orang yang tertarik dan langsung menghubungi Dimas. Satu dari Bekasi, satu lagi dari Depok. Dimas gemetar. Ia belum punya sistem apapun, semua masih di kepalanya. Tapi ia jawab, bisa. Nanti saya kirim panduan dan bahan baku. Ia langsung begadang, membuat logo sederhana, daftar bahan, prosedur penggorengan, hingga strategi jualan pinggir jalan. Ia mencetaknya di warnet dalam bentuk panduan mitra. Uang hasil DP 2 mitra itu ia belikan tepung dan tahu dalam jumlah besar. Ibunya bingung, ini semua buat apa, Mi? Dimas menatapnya dengan mata penuh bara, buat awal mimpi kita, Bu. Namun dunia tak pernah memberi kemenangan tanpa cobaan. Salah satu tetangganya yang juga jualan gorengan mulai menyebarkan gosip, menuduh Dimas menjiplak dan bersikap sombong. Baru viral dikit aja udah gaya, mentang-mentang gorengannya masuk video, ujar mereka. Dimas terdiam, menahan perih. Ia hanya ingin membantu ibunya, bukan merugikan orang lain. Tapi ia sadar, dalam perjalanan menuju mimpi besar, tak semua orang akan senang melihatmu naik. Di tengah keraguan, hinaan, dan ketakutan gagal, Dimas terus melangkah. Ia tulis satu kalimat di tembok kamar dengan spidol, gorengan ini akan mengubah hidup kita. Dan entah dari mana datangnya kekuatan itu, Dimas tahu satu hal, ia baru saja menyalakan api yang tak akan padam, dan kota ini akan segera mencium harum minyak panas dari mimpi seorang anak gang sempit. 3 hari sebelum mitra pertamanya membuka lapak, Dimas tak bisa tidur. Di kamar sempit beralaskan tikar, ia terus membolak-balik panduan usaha yang ia buat sendiri. Tangannya gemetar, bukan karena dingin, tapi takut. Bagaimana kalau gorengan mitranya tidak seenak buatan ibunya? Bagaimana kalau mitranya merasa tertipu? Pikiran itu terus menghantui, seperti bayangan gelap di pojok ruangan yang menunggu kegagalan datang. Hari pembukaan pun tiba. Di Bekasi, mitra pertamanya, seorang mantan satpam bernama Pak Riko, membuka lapak gorengan juara di depan minimarket kecil. Dimas datang membawa bahan baku dan banner sederhana. Ia berdiri di pinggir jalan, melihat pelanggan mulai berdatangan. Seorang ibu yang lewat mencicipi tahu isi dan berujar, enak ya, kayak tahu gorengan zaman dulu. Hati Dimas mencelos. Ia ingin menangis. Bukan karena sedih, tapi karena tahu, gorengan ibunya berhasil menyentuh orang lain. Namun kejayaan awal itu tak berlangsung mulus. 2 minggu kemudian, Pak Riko menelepon dengan nada gusar. Mas Dimas, gorengan saya mulai sepi. Ada yang bilang rasanya beda sama di video. Saya rugi nih. Dimas terdiam. Ia merasa bersalah. Malam itu ia naik motor pinjaman dan pergi ke Bekasi. Di sana, ia duduk bareng Pak Riko, mencicipi satu persatu gorengan. Ia sadar, rasa memang berbeda. Adonan tepung terlalu encer, dan minyak sudah hitam. Alih-alih menyalahkan, Dimas langsung turun tangan. Ia goreng ulang, betulkan adonan, dan bantu bersih-bersih. Kita bukan cuma jual gorengan, Pak. Kita jual kejujuran rasa, ujarnya sambil mengangkat tahu isi dari minyak panas. Pak Riko terdiam, lalu mengangguk pelan. Hari itu, Dimas belajar satu pelajaran penting, membangun bisnis bukan soal menjual ide saja, tapi menjaga kualitas dan komitmen. Keesokan harinya, Dimas unggah video tentang perjuangan mitranya. Ia tak menutupi masalah, malah membagikannya sebagai cerita pembelajaran. Kami belajar dari kesalahan. Gorengan juara bukan soal kesempurnaan, tapi soal keberanian untuk bangkit, katanya di akhir video. Tak disangka, video itu justru meledak. Banyak yang terinspirasi dengan kejujurannya. Komentar berdatangan, gue mau daftar jadi mitra juga. Dengan tambahan 3 mitra baru, Dimas mulai kerepotan. Ia masih sekolah, masih bantu ibunya, dan kini harus mengatur suplai bahan dan pelatihan. Beberapa malam ia tertidur di depan warung dengan kepala bersandar di tumpukan kardus. Tapi di tengah kelelahan itu, ia merasa hidupnya punya arah. Ia bukan lagi anak yang dihina karena bau minyak goreng, tapi seseorang yang sedang membangun masa depan. Namun badai tak bisa dihindari. Suatu pagi, saat ia hendak berangkat ke sekolah, seorang pria berjas rapi datang ke rumahnya. Ia memperkenalkan diri sebagai pengacara sebuah perusahaan kuliner besar. Kami ingin menegur saudara karena nama, gorengan juara, mirip dengan produk kami yang sudah terdaftar. Jika tidak diganti, kami akan menempuh jalur hukum, ucapnya tegas.
Dimas membeku di tempat. Dunia yang ia bangun mulai goyah. Setelah pria itu pergi, Dimas terduduk di kursi kayu tua. Ia menatap ibunya yang khawatir dan berkata pelan, baru mulai saja sudah mau dijatuhkan, tapi jauh di dalam dadanya, bara itu belum padam. Ia sadar, ini bukan sekadar usaha gorengan lagi. Ini adalah ujian, apakah ia akan mundur, atau membuktikan bahwa anak tukang gorengan juga bisa berdiri sejajar dengan raksasa bisnis. Dimas menatap layar ponselnya selama berjam-jam malam itu, membaca ulang surat somasi digital yang dikirim oleh perusahaan besar yang mengklaim hak atas nama Gorengan Juara. Ia belum mengerti benar soal hukum, tapi satu kalimat membuatnya gemetar, akan dikenakan sanksi hingga ratusan juta rupiah bila tidak mengganti nama dalam waktu 14 hari. Hati Dimas seperti dihantam batu besar. Ia menoleh ke ibunya yang sedang melipat baju, wajahnya lelah namun tenang. "Kita harus ganti nama, Bu," katanya pelan. Ibunya hanya menatap dengan mata berkaca-kaca. Keesokan paginya, Dimas memanggil semua mitra dalam pertemuan kecil di warung. Ia menjelaskan masalahnya tanpa menyembunyikan apapun. "Aku tahu kalian sudah buat banner, sudah sebar brosur. Tapi kita harus mulai dari awal lagi, ganti nama," ucapnya dengan suara bergetar. Salah satu mitra, Mas Riko, menunduk dan berkata, "Kalau bukan karena kejujuran kamu dari awal, aku gak mungkin bertahan. Nama bisa diganti, tapi semangatnya jangan mati." Namun tak semua mitra menerima dengan lapang dada. Dua orang memilih mundur. Mereka kecewa, merasa usaha ini belum kokoh tapi sudah bermasalah. Dimas menahan napas saat mendengar keputusan itu, tapi ia tak bisa memaksa. Malam itu, ia duduk sendirian di atap rumah, memandang lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Seperti harapan yang jauh. Dalam benaknya, ada suara Kevin yang dulu menghina, dan kini bergema lagi, "Lo gak akan jadi siapa-siapa." Tapi justru dari titik rendah itu, ide baru muncul. Dimas membuka kolom komentar video terbarunya dan melihat satu komentar acak, "Gorengan ini bukan juara, ini legenda." Rasa ibunya kerasa banget. Dimas langsung duduk tegak. Ia buka catatan, menulis dua kata besar dengan spidol merah, "Gorengan Legenda." Itu bukan hanya nama baru, itu adalah penghargaan untuk ibunya, untuk kisah mereka, untuk rasa yang tak tergantikan. Dalam 3 hari, ia mengganti semua branding. Logo baru, banner baru, kemasan baru. Ia bahkan meminta bantuan seorang teman dari sekolah jurusan desain untuk membuat tampilan yang lebih profesional, dibayar dengan beberapa porsi gorengan dan janji, "Nanti kalau gue sukses, gue bayar berkali-kali lipat." Temannya tertawa dan menyanggupi. Dari situ, Gorengan Legenda resmi lahir dari luka, tapi dengan wajah yang lebih kuat. Perubahan nama ini justru jadi titik balik. Video pengumuman rebrandingnya viral, karena Dimas jujur menceritakan konflik hukum dan perjuangannya menyelamatkan usaha kecilnya. Banyak netizen mendukung, bahkan ada pengacara muda yang menawarkan bantuan pro bono. "Anak ini jujur dan punya nyali. Harus kita lindungi," tulisnya dalam komentar yang disukai ribuan orang. Namun di balik euforia itu, Dimas tahu satu hal, ke depan tak akan mudah. Ia kini dikenal, usahanya dilihat banyak mata, termasuk pesaing yang iri. Tapi ia juga sadar, langkahnya sudah terlalu jauh untuk mundur. Ia sudah kehilangan nama, kehilangan mitra, bahkan nyaris kehilangan kepercayaan diri, tapi ia tidak kehilangan tujuannya. Malam itu, sebelum tidur, ibunya memeluk Dimas dan berkata pelan, "Kamu mungkin belum jadi orang kaya, Nak. Tapi kamu udah bikin ibu merasa seperti orang paling bangga di dunia." Dan Dimas hanya tersenyum sambil menatap langit-langit rumah yang bocor, karena dalam hatinya, atap itu sebentar lagi akan diganti dengan langit yang lebih tinggi. Sejak nama baru Gorengan Legenda diluncurkan, bisnis Dimas seperti disiram bensin ke bara, menyala cepat. Akun media sosialnya meledak. Dalam 2 minggu, pengikutnya bertambah puluhan ribu, dan video-video resep rahasia tahu isi ibunya mencapai jutaan penonton. Pesanan kemitraan berdatangan dari berbagai kota, Bogor, Tangerang, bahkan luar Jawa. Dimas mulai kewalahan, tapi senyumnya tak pernah hilang. Ia merasa, ini mungkin awal dari mimpi besarnya menjadi miliarder. Namun di balik cahaya viral, datang bayangan gelap. Beberapa akun anonim mulai menyebarkan video yang memfitnah. Salah satunya memperlihatkan Dimas sedang mengangkat wajan gosong, diberi narasi, "Beginikah kualitas gorengan legenda?"
Netizen yang tak tahu kebenarannya langsung menyerbu kolom komentar. Penipuan, viral doang, gak layak. Bahkan ada yang mengatakan Dimas hanya numpang tenar dan memanfaatkan ibunya. Dimas terpukul, ia hanya bisa menggenggam ponsel sambil duduk di belakang warung, menahan gemetar di tangannya. Matanya merah, bukan karena marah, tapi kecewa. Selama ini ia berjuang dengan jujur. Ia tahu tak sempurna, tapi tak pernah berniat menipu. Ia membuka komentar satu persatu, lalu menutup ponsel dengan mata yang basah. Kenapa orang-orang semudah itu membenci? Bisiknya lirih. Ibunya duduk di samping, menaruh tangan di pundaknya. Makin terang lampu, makin banyak nyamuk datang, katanya pelan. Dimas tersenyum getir. Ia tahu ibunya mencoba menguatkan. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, Dimas meragukan dirinya sendiri. Ia bertanya dalam hati, apakah anak tukang gorengan memang pantas bermimpi sebesar ini? Tapi saat pagi datang, sebuah notifikasi mengejutkan muncul. Akun YouTube besar yang mengulas kuliner jalanan, Jajanan Nusantara, mengunggah video bertajuk, "Kami coba gorengan legenda yang viral karena difitnah netizen." Dalam video itu, dua host memuji tahu isi dan tempe mendoannya, menyebutnya sebagai rasa klasik yang bikin kangen rumah. Penonton menyerbu video itu dan perlahan opini mulai berbalik. Komentar baru masuk, ternyata hoaks doang tuh fitnah-fitnahnya. Nama Dimas kembali bersih, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Tapi ia tak merasa puas. Kalau viral bisa dihancurkan dalam semalam, aku gak mau hanya viral. Aku mau kuat. Aku mau usaha ini punya akar, ujarnya pada dirinya sendiri. Ia mulai menyusun rencana jangka panjang, membuat dapur pusat, memperkuat pelatihan mitra, dan yang paling penting, memastikan rasa tetap konsisten. Dimas juga mulai membentuk tim kecil dari teman-teman sekolahnya yang percaya padanya. Ada yang bantu desain, ada yang urus pengiriman, ada juga yang jadi admin media sosial. Dari warung sederhana, perlahan usaha ini berubah menjadi cikal bakal perusahaan. Mereka kerja sambil bercanda, tapi satu hal tak pernah berubah, semuanya berangkat dari gorengan dan mimpi. Dan ketika malam tiba, Dimas duduk sendiri di ujung gang, menatap langit yang mendung. Ia masih muda, masih belajar. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, ia tak akan berhenti. Dunia boleh meremehkan, boleh mencemooh, tapi mereka tak akan pernah tahu rasa tahu isi ibunya, yang renyah di luar, dan penuh cinta di dalam. Hari itu, langit mendung seperti menyimpan rahasia. Dimas baru saja selesai membagi bahan baku ke beberapa mitra barunya ketika suara langkah sepatu menghentak aspal di depan warung. Ia menoleh, dan darahnya seperti berhenti mengalir. Berdiri di sana, dengan senyum angkuh dan jas sekolah elit, adalah Kevin, teman lamanya yang dulu selalu menghina. Tapi kali ini, Kevin tak datang sendiri. Di belakangnya, berdiri seorang pria bertubuh besar dengan map tebal di tangan. "Wah, si tukang gorengan udah jadi bos sekarang ya," ujar Kevin sambil tertawa sinis. Dimas berdiri tegak, mencoba tenang. "Ada urusan apa ke sini?" tanyanya, meski hatinya mulai resah. Kevin menepuk-nepuk pundaknya, seolah mereka teman lama. "Gue mau nawarin kerja sama. Gue dan om gue, ini om gue, Pak Benny, punya perusahaan distribusi makanan. Kita bantu kamu ekspansi. Tapi kamu harus serahin 60% saham gorengan legenda ke kita." Dimas terdiam. Tawaran itu seperti pisau bersarung emas, menggiurkan tapi mematikan. Ia tahu, menerima itu berarti kehilangan kendali. Gorengan legenda bukan sekadar bisnis, ini adalah mimpi dan kenangan hidupnya bersama ibu. "Maaf, aku belum butuh investor," jawab Dimas tegas. Kevin mencibir, "Yakin? Dunia bisnis keras, bro. Lo pikir bisa hadapi sendirian? Lo bukan siapa-siapa." Setelah mereka pergi, Dimas masuk ke dalam warung dengan napas berat. Ibunya menyodorkan segelas teh hangat, seolah tahu hati anaknya sedang dingin. "Dulu mereka nginjek kamu, sekarang mereka mau naik di atas keringatmu. Tapi kamu yang harus putuskan, nak. Mau berdiri sendiri, atau numpang berdiri di bahu orang yang pernah jatuhin kamu," ucap ibunya pelan, tapi tajam. Malamnya, Dimas menulis surat terbuka di akun media sosialnya. Ia bercerita tentang bagaimana gorengan legenda dibangun dari gorengan yang dibuat tangan ibunya, bukan dari modal besar. Ia menolak tawaran investor yang ingin menguasai, dan menegaskan bahwa semua mitra adalah keluarganya, bukan aset.
Surat itu viral, ribuan komentar masuk, mendukung keputusannya. Kamu beda, Mas. Jangan jual mimpi kamu ke orang yang gak ngerti rasa perjuangan, tulis seorang pengikut. Namun seminggu setelah penolakan itu, badai datang. Beberapa bahan baku seperti tepung dan minyak tiba-tiba sulit didapat. Beberapa pemasok mengaku ditekan oleh pihak luar agar berhenti kerjasama dengan Dimas. Ia tahu ini bukan kebetulan. Kevin, gumamnya lirih. Dunia bisnis ternyata lebih kejam dari yang ia kira, bukan hanya soal rasa, tapi juga sabotase. Tapi alih-alih menyerah, Dimas justru menyusun rencana balasan. Ia mulai mencari petani dan produsen kecil untuk kerja sama langsung tanpa perantara. Ia pergi ke desa-desa sekitar Jawa Barat, berbincang dengan tangan-tangan kasar yang selama ini tak dilirik. Kalau saya beli langsung dari Bapak untung lebih banyak. Saya juga aman dari permainan tengkulak, ucapnya dengan tulus. Perjalanan ini melelahkan, tapi justru dari sana, Dimas mulai membangun fondasi kuat yang tak bisa digoyang oleh ancaman luar. Ia sadar, musuh akan selalu ada. Tapi selama ia berpijak pada kejujuran, maka meski badai datang, ia akan tetap berdiri. Karena gorengan legenda bukan cuma soal rasa, tapi tentang hati, dan hati yang kuat tak mudah dibeli. Sudah 2 bulan sejak Dimas menolak tawaran Kevin dan menghadapi sabotase diam-diam dari para tengkulak yang dikendalikan pihak luar. Meski jalannya makin berat, gorengan legenda justru tumbuh menjadi jaringan yang lebih kokoh. Para petani dan produsen kecil yang dulu dipinggirkan kini bergabung dalam ekosistem baru yang dibangun Dimas. Ia menyebutnya rantai rasa, rantai distribusi bahan baku mandiri tanpa perantara, yang adil dan transparan. Namun, di balik panggung yang terlihat hebat itu, Dimas mulai lelah. Tubuhnya menurun, ia sering sakit kepala, bahkan beberapa kali pingsan saat mengantar bahan ke mitra. Ibunya mulai cemas, "Kamu kerja kayak gak punya batas. Jangan sampai badan kamu tumbang, nak. Usaha bisa dibangun ulang, tapi tubuhmu cuma satu." Tapi Dimas hanya menjawab dengan senyum lelah, "Masih banyak yang harus aku jaga, Bu." Suatu malam, setelah menyelesaikan presentasi online untuk calon mitra dari Surabaya, Dimas pulang dalam hujan deras. Di perempatan jalan, ia hampir tertabrak mobil karena kelelahan. Di rumah, ia muntah darah. Ibunya panik dan membawanya ke puskesmas terdekat. Diagnosa awal menyebutkan Dimas mengalami kelelahan ekstrim dan gangguan lambung. Dokter menyuruhnya istirahat total, tapi bagi Dimas, istirahat adalah kemewahan yang belum sempat ia beli. Saat ia terbaring di kasur lusuhnya, handphone terus bergetar. Mitra menanyakan bahan, calon investor ingin bertemu, media meminta wawancara. Untuk pertama kalinya, Dimas menangis. Bukan karena sakit, tapi karena merasa sendirian dalam medan perang yang ia ciptakan sendiri. "Aku ini masih anak SMA, kenapa rasanya dunia begitu berat?" Bisiknya lirih, nyaris tak terdengar. Ibunya menggenggam tangan Dimas erat. "Kamu boleh hebat, nak. Tapi kamu tetap manusia. Jangan lupa, kamu dulu memulai semua ini karena cinta. Jangan sampai cinta itu berubah jadi beban." Kata-kata itu seperti hujan di padang gersang hati Dimas. Ia sadar, dalam ambisinya membangun impian, ia mulai melupakan alasan ia memulainya, senyum ibunya, aroma gorengan hangat, dan harapan sederhana untuk hidup layak. Selama seminggu, Dimas absen dari operasional. Tapi hal mengejutkan terjadi, bisnis tetap berjalan. Tim kecil yang ia bentuk mulai mengambil alih tugas-tugas penting. Mitra saling bantu, bahan baku tetap lancar, dan penjualan tidak anjlok. Dimas terharu. Ternyata, benih kepercayaan yang ia tanam sejak awal kini mulai tumbuh. Gorengan legenda bukan lagi usaha Dimas sendiri. Ini sudah jadi gerakan. Sambil duduk di kursi plastik depan warung, Dimas menatap langit malam yang cerah. Ia merasa kecil, tapi damai. Untuk pertama kalinya, ia bisa bernapas tanpa beban. Ia membuka catatan di ponsel dan menulis, "Jangan ukur mimpi dari seberapa cepat kau berlari, tapi dari seberapa kuat kau bertahan saat harus berjalan." Dan malam itu, saat ibunya menyuguhkan segelas teh, mereka berdua tahu satu hal, badai boleh datang, tubuh boleh lelah, tapi selagi hati tetap tulus, gorengan ini akan terus melegenda. 3 minggu setelah masa pemulihan, Dimas mulai kembali turun ke lapangan. Ia tak seaktif dulu, tapi semangatnya tidak padam.
Suatu pagi, saat ia sedang memberi pelatihan singkat kepada mitra baru di Tangerang, sebuah mobil mewah berhenti di depan tenda pelatihan. Turun dari dalamnya seorang wanita anggun berusia sekitar 40-an, mengenakan blazer mahal dan kacamata hitam. Namanya Larasati, CEO dari salah satu jaringan kuliner terbesar di Indonesia. "Dimas," ucapnya sambil menjulurkan tangan. "Saya sudah mengikuti perkembanganmu sejak gorengan legenda viral. Saya tertarik bekerja sama. Kita bisa jadikan gorengan legenda ini brand nasional, bahkan internasional. Kami punya modal, kamu punya konsep dan kejujuran. Ayo kita duduk bicara." Dimas sempat terdiam. Ini adalah tawaran terbesar yang pernah ia terima, terlalu besar, sampai membuatnya gugup. Pertemuan itu berlangsung di sebuah hotel mewah, jauh dari dunia kaki lima yang biasa Dimas jejaki. Larasati menjelaskan rencana ekspansi ke 20 kota besar dalam setahun. Ia bahkan sudah menyiapkan tim hukum, marketing, dan operasional. "Kamu bisa jadi salah satu pengusaha muda terkaya dalam waktu singkat, Dimas. Tapi tentu, kami akan pegang 70% saham. Itu wajar dalam dunia bisnis." Dimas menunduk. Angka itu terasa seperti pisau yang menyayat diam-diam. Sepulang dari pertemuan itu, Dimas termenung di kamar. Ia melihat sekeliling, dinding rumah masih mengelupas, kipas angin sudah miring, dan kasur ibunya makin tipis. Tawaran Larasati bisa mengubah semuanya. Dalam semalam, ia bisa beli rumah besar untuk ibunya, mobil, dan kehidupan yang selama ini hanya bisa mereka bayangkan. Tapi, 70%. Artinya, gorengan legenda bukan miliknya lagi. Bukan milik mitra-mitranya. Bukan milik warung kecil yang membesarkannya. Ia berkonsultasi dengan timnya. Beberapa mendukung, menganggap ini kesempatan emas. Tapi yang lain ragu. Kalau kita jual saham ke mereka, semua yang kita bangun bisa berubah. Mitra bisa terpinggirkan. Mereka akan ubah gorengan kita jadi produk pabrik, bukan lagi buatan hati. Dimas sadar, jika ia memilih uang, maka ia harus siap kehilangan ruh dari usahanya. Malamnya, ibunya duduk bersamanya sambil membersihkan minyak di tangan. "Kamu tahu, Nak, kalau dulu ibu jual gorengan cuma buat kita bisa makan. Tapi sekarang, kamu bikin gorengan itu jadi harapan buat banyak orang. Kamu boleh kaya, tapi jangan jadi kaya yang kehilangan dirinya." Kata-kata itu menancap dalam hati Dimas, seperti pelita di lorong gelap yang penuh godaan. Keesokan paginya, Dimas menolak tawaran Larasati. Dengan sopan, tapi tegas. "Terima kasih atas apresiasinya, tapi gorengan legenda akan tumbuh sesuai napasnya sendiri. Mungkin lambat, tapi kami ingin tetap jadi rumah bagi orang-orang kecil yang mau besar dengan cara yang jujur." Larasati tersenyum dingin. "Baiklah, Dimas. Tapi kamu harus tahu, di dunia ini, penolakan seperti ini punya harga." Beberapa hari kemudian, akun gorengan legenda diretas. Seluruh kontennya hilang, email, nomor supplier, dan bahkan data mitra lenyap dalam semalam. Serangan itu seperti tamparan keras, mengingatkan bahwa jalan idealis tak pernah mudah. Tapi Dimas tak mundur. Ia menatap ibunya dan berkata, "Kalau mereka bisa meretas akun, biar aku bangun semuanya lagi, dari hati yang nggak bisa mereka sentuh." Hari-hari setelah peretasan itu seperti neraka. Telepon Dimas terus berdering, mitra kebingungan, pelanggan merasa ditinggalkan, dan beberapa media mulai berspekulasi bahwa gorengan legenda sudah bangkrut. Dimas tak tidur 2 malam berturut-turut, berusaha memulihkan data dari backup manual. Tapi sebagian besar sudah hilang. Semua pencapaian digital yang ia bangun selama setahun, lenyap seketika. Di saat semua terasa jatuh, satu hal tak pernah meninggalkannya, ibunya. Wanita tua itu tetap setiap pagi menggoreng tahu isi dan bakwan seperti biasa. Ia tidak paham apa itu server, backup cloud, atau algoritma viral. Tapi ia paham satu hal, anaknya tidak boleh menyerah. "Kalau dulu ibu cuma pakai loyang dan arang, kamu masa kalah cuma karena akun hilang," katanya sambil tersenyum, meski keriput di wajahnya semakin dalam. Keesokan harinya, Dimas berdiri di depan kamera dengan latar belakang warung kecilnya yang sederhana. Ia live di akun cadangan Instagram dan TikTok, yang baru punya ratusan pengikut. Dengan suara serak dan mata lelah, ia berkata, "Kami mungkin tumbang secara digital, tapi gorengan kami masih panas, dan semangat kami belum padam. Bantu kami menyebarkan lagi. Ini bukan soal bisnis. Ini soal harapan."
Video itu menyebar seperti api di tengah ilalang kering. Netizen yang dulu mendukungnya kembali ramai-ramai membagikan. Para mitra mengunggah foto warung masing-masing dengan tagar-tagar gorengan bangkit. Influencer kecil, bahkan beberapa publik figur ikut menyuarakan dukungan. Dalam 2 minggu, akun baru gorengan legenda telah menembus 500.000 pengikut. Dimas duduk di depan warung, matanya berkaca-kaca. Ternyata yang kita bangun bukan cuma usaha, tapi kepercayaan, ucapnya pelan. Tapi badai belum benar-benar reda. Beberapa mantan mitra yang dulu kecewa karena kehilangan akses data kini balik menyerang, menuduh Dimas tidak profesional. Mereka memviralkan potongan percakapan lama yang dipelintir seolah Dimas memonopoli bahan dan keuntungan. Tagar baru bermunculan, tagar gorengan palsu, tagar legenda bohong. Dimas terdiam, kembali ke fase keraguan, apakah ia benar-benar sanggup memikul semuanya. Di momen terendah itu, datang surat kecil dari seorang anak SD. Isinya tulisan tangan, tidak rapi, dengan bekas minyak gorengan di sudut kertas. Mas Dimas, gorengan mas yang dulu dikirim ke sekolah aku enak banget. Aku doain semoga mas nggak nyerah ya. Aku pengen nanti bisa kayak mas juga, bikin usaha yang jujur. Dimas menangis, tak kuasa menahan haru. Bukan karena surat itu saja, tapi karena ia sadar, mimpinya telah menyalakan lilin di hati banyak orang, termasuk anak-anak kecil yang belum mengerti dunia kejam ini. Dengan semangat yang dibangkitkan dari abu kejatuhan, Dimas meluncurkan sistem baru yang lebih kuat dan mandiri, platform internal untuk para mitra, tanpa tergantung media sosial eksternal. Ia membangun aplikasi kecil untuk pemesanan dan distribusi, dibantu teman-temannya yang kuliah di jurusan IT. Kali ini, sistemnya dibangun bukan untuk viral, tapi untuk bertahan. Ia belajar dari luka, dan sore itu, saat ia dan ibunya duduk berdua di depan warung sambil menikmati gorengan hangat, seorang bapak tua lewat dan berkata, "Gorenganmu ini bukan cuma enak, tapi berani." Dimas hanya tersenyum. Dalam hati ia tahu, badai mungkin akan datang lagi, tapi kini ia sudah tahu caranya bertahan. Namanya disebut di layar besar panggung Jakarta Business Youth Summit. Di antara para finalis lain yang hadir dengan setelan jas dan gaun elegan, Dimas hanya mengenakan kemeja putih sederhana dan sepatu hasil tambalan. Namun, tepuk tangan menggelegar ketika ia maju ke tengah panggung. Tak hanya karena kisahnya menyentuh hati banyak orang, tapi karena ia menjadi simbol perlawanan kaum kecil yang tak menyerah. Beberapa minggu sebelumnya, panitia menghubungi Dimas, mengatakan bahwa ia terpilih sebagai kandidat utama penerima penghargaan inovator muda nasional. Awalnya ia ragu, dunia panggung besar bukan dunianya. Tapi dorongan dari ibunya dan para mitra membuat ia akhirnya mengangguk. Kalau kamu naik panggung, jangan buat orang terpesona. Buat mereka percaya, kata ibunya malam sebelum keberangkatan. Saat giliran Dimas berpidato, seluruh aula sunyi. Ia berdiri di balik podium, menatap ratusan pasang mata di depannya. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya anak penjual gorengan yang pernah dihina, direndahkan, bahkan disabotase. Tapi saya tahu satu hal, orang kecil bukan berarti punya mimpi kecil. Kami hanya butuh satu hal, kesempatan. Suaranya bergetar, tapi tegas. Ia melanjutkan dengan cerita tentang para mitra di desa, tentang petani minyak kelapa yang kini bisa menyekolahkan anaknya, dan warung pinggir jalan yang omsetnya naik karena sistem distribusi yang ia bangun. Ia tak menyebut nama-nama besar yang pernah menawarinya saham. Ia tak perlu balas dendam. Karena kemenangan sejati bukan tentang menjatuhkan orang lain, tapi bangkit tanpa harus menjatuhkan siapapun. Ketika ia selesai, aula hening sejenak, lalu bergemuruh oleh tepuk tangan dan air mata. Bahkan para juri yang biasanya dingin tampak berdiri memberi hormat. Tapi bagi Dimas, yang paling menyentuh bukan penghargaan yang ia terima malam itu, melainkan satu suara lirih di telepon setelah acara. "Mas Dimas, saya ibu dari Kevin. Saya cuma mau bilang, kamu jauh lebih besar dari anak saya, dan kamu berhasil tetap jadi manusia." Dimas menatap layar ponselnya lama. Nama Kevin muncul di chat yang tak terbaca. Hanya satu kalimat, "Maaf. Kamu menang." Tapi Dimas tak merasa telah mengalahkan siapapun. Ia hanya berjuang mempertahankan yang ia cintai. Balasan yang ia kirim pun sederhana, tapi tulus, "Kita semua bisa menang, asal nggak saling jatuhkan." Esok harinya, media sosial penuh dengan berita tentang Dimas.
Tawaran kerjasama datang dari berbagai pihak, bahkan luar negeri. Tapi kali ini, Dimas sudah siap. Ia menyiapkan tim hukum, manajemen profesional, dan tetap menomorsatukan sistem mitra dan nilai-nilai awalnya. Ia bukan lagi bocah yang hanya punya gerobak. Ia kini pengusaha muda yang tahu kemana arah tujuannya. Dan saat malam datang, Dimas pulang ke rumah mungilnya, duduk di teras bersama ibunya, dan menggigit satu bakwan hangat. "Bu," ucapnya, "dulu orang bilang mimpi itu untuk orang kaya. Tapi sekarang aku tahu, mimpi itu milik siapa saja yang berani memperjuangkannya, meski dengan tangan berminyak." 1 tahun berlalu sejak malam penghargaan itu. Dimas kini tak lagi hanya dikenal sebagai pemilik gorengan legenda, tapi juga sebagai ikon perubahan sosial. Platform distribusi yang ia rintis kini telah menjadi ekosistem besar bernama Sambung Rasa, menghubungkan petani, pedagang kecil, dan warung kaki lima dari Sabang sampai Merauke. Namun, di balik semua gemerlap itu, satu hal tak pernah berubah, ia tetap pulang ke rumah yang sama, duduk di bangku plastik yang sama, di samping ibunya yang kini lebih banyak tersenyum. Pada suatu sore, saat Dimas meninjau pusat pelatihan wirausaha yang ia bangun di desa tempat ayahnya dulu dimakamkan, seorang bocah kecil menghampirinya. Bocah itu membawa satu kotak gorengan hangat, lalu dengan polos berkata, "Bang Dimas, ini gorengan buatan aku sama ibu. Aku pengen jualan kayak abang." Dimas terdiam sejenak, menatap mata kecil penuh harapan itu. Ia melihat dirinya sendiri di sana, anak lusuh yang pernah dihina karena berminyak dan dekil. Ia berjongkok, membuka kotak gorengan itu, menggigit satu, lalu tersenyum lebar. "Enak banget, kamu pasti bisa jadi lebih hebat dari aku." Anak itu tertawa malu-malu. Di kejauhan, ibu si bocah melambaikan tangan sambil menahan air mata. Dimas menghampirinya, lalu menggenggam tangan wanita itu, seperti dulu ibunya menggenggam tangannya saat ia nyaris menyerah. "Terus dampingi anak ibu ya, Bu. Karena anak kecil yang percaya dirinya didukung, bisa mengubah dunia." Malamnya, Dimas berdiri di depan gerobak lamanya yang kini ia simpan di Museum Kecil Gorengan Legenda. Ia menyentuh gagang kayunya, mengenang malam-malam dingin, ejekan, dan tawa kecil bersama ibunya. Ia tahu, gerobak itu bukan sekadar alat jualan. Itu adalah saksi bisu tentang bagaimana cinta dan kerja keras bisa mengalahkan segalanya. Ia lalu duduk bersama ibunya, seperti biasa. Tak ada jas mahal, tak ada kamera media. Hanya 2 cangkir teh dan sepiring tahu isi kesukaan mereka. "Bu," katanya lirih, "kita nggak pernah kaya karena gorengan. Kita kaya karena nggak pernah berhenti percaya." Ibunya tertawa kecil, lalu menepuk tangan Dimas. "Dan karena kamu nggak pernah ninggalin siapapun yang ikut jalan sama kamu." Beberapa waktu kemudian, Dimas meresmikan program beasiswa bagi anak-anak penjual kaki lima. Ia menamai program itu, Langit Gerobak, karena menurutnya, setiap anak kecil berhak bermimpi setinggi langit, meski lahir di bawah atap gerobak kecil yang reyot. Dalam pidato peluncurannya, ia berkata, "Aku mungkin bukan yang paling pintar, tapi aku tahu rasanya dihinakan saat bermimpi. Maka izinkan aku jadi pagar untuk mimpi anak-anak yang lahir dari peluh." Di akhir hari, saat semua lampu mati, dan semua tamu pulang, Dimas berdiri sendiri di depan bangunan kecil pusat pelatihannya. Ia memandang bintang-bintang yang mulai muncul di langit. "Aku nggak tahu kemana lagi langkah ini akan pergi," bisiknya, "tapi aku tahu satu hal, mimpi kita nggak pernah terlalu kecil, selama kita berani mulai meski hanya dari gerobak." Dan di bawah langit malam itu, seorang anak penjual gorengan yang dulu pernah ditertawakan dunia, kini menertawakan balik dunia dengan cara paling elegan, dengan tetap rendah hati, meski sudah terbang tinggi.